Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Kali ini kita akan mempelajari bab berikutnya, bab 4, persamaan garis lurus. Baik, kita akan mulai. Yang pertama kita akan mempelajari beberapa persamaan, yaitu bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Coba kalian perhatikan dua persamaan berikut. Manakah yang merupakan fungsi linear berikut ini? Yang pertama, fx sama dengan x tambah 3. Yang B, fx sama dengan x kuadrat dikurang 3. Menurut kalian yang mana? Ya, yang A. Kenapa ini disebut dengan fungsi linear? Karena pangkat dari fungsi ini adalah 1, sedangkan yang B pangkatnya adalah 2. Ini nanti disebut dengan fungsi kuadrat. Kemudian dalam bentuk lain, dalam persamaan lain, garis lurus ditulis sebagai berikut. Y sama dengan X ditambah 3. Nah, adapun bentuk persamaan garis sebagai berikut. Contohnya adalah Y sama dengan X, Y sama dengan min 2X, Y sama dengan min setengah X, Y sama dengan X tambah 3, Y sama dengan 3X kurang 6, 2X dikurang 3Y sama dengan 6, dan lain-lainnya. Ya. Jadi fx itu adalah daerah hasil, sedangkan x-nya adalah daerah asal pada bab yang kemarin mengenai relasi dan fungsi. Ya, bisa ditulis atau diganti dengan y fx-nya. Kita lanjut. Berikutnya menggambar grafik garis lurus. Yang pertama, menggambar grafik garis lurus dengan persamaan Y sama dengan MX. M dalam hal ini adalah gradien atau kecondongan garis atau kemiringan garis. Nah, untuk persamaan garis lurus dengan Y sama dengan MX, kita hanya memerlukan 2 titik yang akan kita hubungkan dengan garis. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, Y sama dengan 2X. Yang kedua, Y sama dengan min setengah X. Kalian buat tabelnya. Dengan mudah kita gunakan tabel Y sama dengan 2X. Pertama daerah asalnya X. Untuk memudahkan untuk grafik garis lurus ini, yang pertama selalu 0. Nah, kita tetapkan 0. Yang kedua terserah kalian. Di sini boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. Nah, daerah hasilnya Y. Ini tinggal kita kalikan 0. 2 kali 0. 0. Berarti titiknya 0, 0. Sedangkan kalau kita tetapkan di sini 3, maka nanti 2 kali 3. Jadi titiknya 3,6. Nah, berikutnya yang B. Sama. Yang pertama selalu 0. Nah, sehingga min setengah kali 0, 0.
titiknya 0,0. Nah, yang kedua, terserah kalian. Nah, supaya mudah kalau pecahan, bilangannya kita pilih yang habis dibagi oleh penyebutnya. Dalam hal ini adalah 2, 4, 6, 8, 10, habis dibagi 2. Kita pilih di sini 6. Min setengah kali 6, yaitu min 3. Jadi titiknya 6, min 3. Yang C, kita langsung aja, ya kita gambar. Yang pertama 0,0, yang kedua 3,6. Tinggal kita hubungkan dengan garis. Nah, kemudian yang berikut 0,0, 6, min 3 kita hubungkan. Setelah itu kita beri tanda persamaan garisnya. Yang ini persamaan garisnya Y sama dengan min setengah X. Berikutnya kita akan menggambar garis lurus dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C. M sebagai gradien, C adalah konstanta. Konstanta mudahnya adalah berupa bilangan. Ya, bisa bulat positif, bisa bulat negatif, ataupun bisa berupa bilangan rasional. Contohnya, A, Y sama dengan X tambah 3. Yang B sama dengan min 2X tambah 6. Sama seperti tadi, kita buat tabelnya dulu. Yang pertama adalah X, yang kedua daerah hasil Y. Nah, ini daerah asal, daerah hasil. Yang pertama supaya memudahkan 0, ya. Gantikan dengan 0 ininya. Kemudian 0 tambah 3 jadi 3. Jadi titiknya adalah 0,3. Nah, yang berikut kita tambahkan lawan dari plus 3. Lawan plus 3 adalah min 3. Jadi di sini ganti dengan min 3. Min 3 tambah 3 adalah 0. Jadi titiknya min 3,0. Yang B, sama seperti tadi ini. X daerah asal, ini daerah hasil Y. Yang pertama, gantikan X-nya dengan 0. Min 2 kali 0, 0. Tambah 6, 6. Jadi titiknya 0,6. Kemudian, yang kedua, kita upayakan tambahkan lawan dari plus 6. Lawan dari plus 6 berapa? Min 6. Ya. Min 2 dikali berapa menjadi min 6? Dikali 3. Min 2 kali 3 adalah min 6. Berarti yang ini ganti dengan 3. Jadi min 6 ditambah 6, 0. Jadi titiknya 3,0. Ikut 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, yang pertama seperti tadi, 0 X-nya. X-nya 0, sehingga ini nanti 0, tinggal persamaannya 3Y sama dengan 12. Y, 12 bagi 3. 12 bagi 3 adalah 4. Ya. Kemudian yang kedua, kalau bentuknya seperti ini, Y-nya yang 0 ya. Kita ganti Y-nya yang 0 di sini. Y-nya 0, berarti ini 0 nantinya. Tinggal 2X sama dengan 12. Jadi X-nya berapa? 12 bagi 2. 12 bagi 2 adalah 6. X-nya 6 ya.
Sehingga titiknya 6,0. Berikutnya baru kita gambar. Nah, kita gambar yang pertama 0,3 min 3,0. Yang kedua 0,6, 3,0. Yang ketiga 0,4, 6,0. Kita hubungkan. Berikutnya kita bubuhi persamaan garis lurusnya. Y sama dengan X tambah 3, Y sama dengan min 2X tambah 6, 2X tambah 3, Y sama dengan 12. Kita lanjut, berikutnya adalah penerapan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Misalnya di sini ada perusahaan diizinkan untuk menurunkan harga aset yang dimiliki. Namanya adalah CP Torik Mega Jaya. Membeli sebuah truk seharga 360 juta. Harga truk akan mulai penyusutan 12 juta per tahun. Persamaan yang menyatakan penyusutan sebagai berikut. Y menyatakan harga truk dan X adalah usia truk dalam tahun. Nah, yang pertama kalian tentukan titik potongnya, sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X dalam masalah ini. Kemudian menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y pada masalah ini. Kita selesaikan. Penyelesaiannya adalah setelah nomor 2, buatlah grafik persamaan berikut. Buatlah grafik persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 3. Yang B, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Ya, penyelesaiannya yang nomor 1 adalah untuk menentukan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y. Y-nya 0. Y tadi harganya berapa? 360 juta. Kemudian harga mobil itu akan menyusut setiap tahunnya 12 juta. Berarti nanti kalau menyusut dikurang dengan 12 juta kali X. X adalah tahun. Ya. Ininya 0, kita ganti 0. Sehingga X-nya adalah 360 juta dibagi 12 juta, yaitu 20. Jadi titik potongnya adalah 20,0. Yang B, berikutnya, X-nya yang 0. Ya, X-nya 0, jika ini 0, kalikan 0, maka jadi 0. 360 juta dikurang 0 adalah 360 juta. Jadi titik potongnya di 0,360 juta. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini menunjukkan ratusan juta, ini menunjukkan 4, 8, 12 satuan ya. Sampai 20. Nah, demikian gambarnya. Inilah gambar dari titik potong sumbu X dan sumbu Y dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kemudian gambar yang kedua, nomor 2, kita cari daerah asalnya. Di sini daerah asalnya ditentukan dari min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau 0 kuadrat dikurang 3, jadi 0,3. Kalau 1 kuadrat 1 dikurang 3, min 2. Kemudian kalau 2 kuadrat 4 dikurang 3, 1. Kalau 3 kuadrat 9 kurang 3,
6 hasilnya, dan seterusnya begitu. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Kita namakan ini adalah parabola. Grafiknya berupa garis lengkung. Yang B. Yang B, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, grafiknya seperti ini. Kalau min 2, X-nya ini 4. 4 kurang 4 berarti 0, Y-nya adalah 0. Dan seterusnya sehingga menjadi, kalau dihubungkan seperti ini, menjadi lingkaran, ya. Persamaan seperti ini kalau digambar grafiknya menjadi lingkaran. Berikut kita lanjut. Kalian kerjakan di buku, kemudian nanti difoto dan diupload di Google Form. Yang nomor ganjil mengerjakan soal B, sedangkan soal A untuk nomor absen genap. Nah, ini soalnya. Bapak akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.